setengah daripada gayung ini ya. Dan alhamdulillah dari tanaman terong ini saya selalu menggunakan pupuk organik, baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik cair. Bisa sahabat lihat hasilnya, sangat hijau sekali bukan? Dan bisa dilihat batang-batangnya pun besar seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, pada tanggal 9 Mei 2025 saya melakukan pembuatan pupuk organik cair yang super jos dan super dahsyat, di mana sini saya membuat pupuk organik cair ini unsur haranya sangat lengkap sekali. Adapun bahan-bahan yang saya buat adalah dari batang pisang yang belum berbuah, saya campur lagi dengan rerumputan hijau, dan saya campur juga dengan daun gamal dan daun kelor serta daun lamtoro. Sekarang saya akan melakukan pemanenannya karena ini sudah 15 hari, dan saya akan lanjutkan dengan melakukan pemupukannya dengan cara kocor kepada tanaman-tanaman saya, yang diantaranya nanti tanaman terong, tanaman cabai, dan tanaman seledri, yang dimana tanaman tersebut ada yang masih di masa vegetatif dan juga ada yang sudah di masa generatif, yaitu tanaman terong. Lanjut saja saya melakukan pemanenannya dulu sebelum saya melakukan pengaplikasiannya dan berapa dosisnya yang tepat. Yang pertama-tama kita lakukan penyaringannya dulu. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan antara pupuk cairnya dengan sampahnya yang nanti akan menjadi kompos, dan akan saya gabungkan di tabungan pupuk kompos saya yang sedang dalam terproses. Oke, sudah surut airnya. Ini contoh sampah-sampahnya. Dan ini contoh airnya sedikit berwarna hijau ya, putih kehijau-hijauan. Sebelum saya melakukan pengaplikasiannya, terlebih dahulu akan saya masukkan ke pupuk organik cair saya yang sudah saya buat kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, ini juga saya buat berbahan dasar dari dedaunan hijau, namun tidak ada batang pisangnya. Ini dari dedaunan hijau, daun kelor, daun gamal, balak asida, dan juga daun lamtoro. Nah, sekarang sini akan saya masukkan dulu, saya gabungkan karena tempatnya minim, jadi saya gabungkan dulu ke tempatnya ini. Oke, sudah. Selanjutnya ditutup. Selama proses penyimpanan ya sahabat, dari pupuk organik cair ini jangan langsung ditutup rapat ya, karena nanti akan bisa meledak dia, karena dia masih mengandung gas. Jadi cukup saja ditutup, diperkirakan masih bisa ada angin keluar, sehingga nanti proses berlanjut dari fermentasi ini yang berada di galon ini makin lama akan makin baik kualitas daripada unsur haranya serta mikroorganismenya yang berada di dalam pupuk organik cair ini. Sekarang saya akan simpan, dan penyimpanannya kita taruh jangan di bawah terik matahari ya, kita simpan saja yang berada tidak terkena sinar matahari atau daerah lembab. Adapun dari sampahnya ini, nah ini kita masukkan ke tabungan pupuk kompos kita. Ini nanti sahabat, dari sampah sisa pembuatan pupuk organik cair ini, dia akan lebih mempercepat proses penghancuran dari kompos kita ini. Kenapa bisa lebih cepat? Karena ini mikroorganismenya, di samping di kompos ini sudah banyak, di
sampah dari pupuk organik cair juga banyak, dan bahkan di sini mengandung manis dari fermentasi awal pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan unsur gula. Demikian. Selanjutnya ditutup. Sekarang langsung ke cara pengaplikasiannya. Sini saya siapkan air 20 liter dan ini perbandingannya 1:10. Dari 20 liter air ini saya berikan untuk pupuk organik cairnya ini sebanyak kurang lebih 2 liter atau 2 gayung ya. Perkiraan kan 1 gayung ini 1 liter. Oke, kita lanjut pengaplikasiannya kepada tanaman. Ini tanaman terong yang sudah mulai menjelang masa generatif karena sudah mulai ada bunganya. Jadi untuk pemberian pupuk organik cair ini yang di masa generatif kita berikan kurang lebih dalam setiap titik setengah liter atau kurang lebih setengah daripada gayung ini ya. Dan alhamdulillah dari tanaman terong ini saya selalu menggunakan pupuk organik, baik itu pupuk kompos maupun pupuk organik cair. Bisa sahabat lihat hasilnya sangat hijau sekali bukan? Dan bisa dilihat batang-batangnya pun besar seperti demikian. Ini sudah mulai mengeluarkan calon tunas-tunas ini di setiap batang-batangnya. Adapun untuk tanaman yang di masa vegetatif cukup kita berikan antara 200 ml sampai 250 ml atau dari 1 gayung ini yang kurang lebih 1 liter diberikan 4 titik. Begitu juga dengan tanaman cabainya. Perkiraan kurang lebih 200 ml. Dan juga terhadap tanaman seledri kurang lebih 200 sampai 200 ml tiap titik, karena ini depan kita putarkan saja ya. Jadi dari pupuk organik cair ini yang berbahan dasar dari dedaunan hijau, rerumputan, bahkan batang pisang yang belum berbuah, ini unsur hara kandungannya sangat lengkap sahabat, baik itu unsur hara nitrogen, fosfor, kalium dan kalsium, bahkan zat besi dan unsur hara mikro lainnya. Terima kasih sahabat sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya dan dapat menginspirasi sahabat semua dalam berkebun skala kecil menggunakan pupuk organik cair dan juga pupuk kompos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.